Salam satu nyali, wani. Jumpa lagi di Bukan Orang Dalam, bareng saya Oscar dan juga partner saya Bimo Warkop. Di momen bulan puasa ya, kita juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Untuk yang menjalankannya. Ya, semoga lancar sampai nanti hari raya. Dan di konten kali ini atau juga di segmen kali ini, EJ membahas derby. Mungkin layak dibilang derby apa enggak? Boleh ya? Lah, derby Jatim. Derby Jatim ya. Bagaimanapun lawannya kita itu dari Jatim. Oke, antara Persibaya menghadapi tuan rumah Arema ini ya. Ya. Arema menghadapi Persibaya pekan ke 30 ya, jelang 5 laga terakhir BRI Liga 1. 27 Maret ya. Belum tahu. Belum tahu, cuma kabarnya sih dari kita anggap aja di upaya kita. Ya, karena baru saja kita baca di salah satu media harian di Spain mengatakan mainnya di Dipta Gianyar ya, cuma tanpa penonton. Ya, menarik sih. Baik home maupun penonton away. Ya, benar. Jadi mungkin antisipasi dari keamanan juga ya soal laga panas pada tanggal 27. Apanya yang panas? Tensinya. Tapi tensi sebenarnya bukan panas, bukan klub ke klub sih, lebih ke tensi supporter sebenarnya. Nah, sebelum kita bahas soal bagaimana persiapan Paul Munster ya, 1 minggu nanti menuju ke Bali, laga menghadapi Arema FC, kita coba mengulik tadi Mas Bimo bilang apanya yang panas sih? Apa ya sebenarnya? Suhu udara 2-3 hari ini kita di lapangan Tor ya. Cuaca cukup panas. Mengomentari apa yang tadi Oscar bilang laga panas, sebenarnya tidak panas. Apanya yang panas? Sama-sama di bawah-bawah. Iya. Panasnya menghindari degradasi. Iya. Cuma memang selepas tragedi Kanjuruhan ini kan ada yang hilang ya, itu tensi mungkin. Tensi. Kalau pengalaman kita ketika home ya, Persibaya Arema, buktinya bis Arema juga nggak ada teman-teman yang sewer. Memang ada resist di stadion, tapi nggak masif yang sebelumnya Mas Bimo. Atau yang paling fenomenal sebenarnya pemain Arema tidak memakai rantis. Iya, itu benar. Menurut saya prestasi untuk semuanya lah, kalangan sepak bola, prestasi terutama bagi bonek ya. Tapi kemenangan untuk sepak bola. Iya. Itu menurut saya prestasi yang sangat-sangat harus diapresiasi. Cuma kan unik ya ketika masalahnya kenapa kita baca di display kan kemarin laga tanpa penonton menghindari tragedi Kanjuruhan jadi 2. Itu tidak masuk akal bagi saya. Gak masuk lah pokoknya. Gak masuk. Seakan-akan mau sampai kapan seperti ini gitu. Benar itu. Terutama pertemuan Persibaya sama Arema, kalau memang nanti dua-duanya tetap di Liga 1. Mau sampai kapan narasi seperti itu dibangun. Itu tidak baik untuk bisnis sepak bola menurut saya. Ya, karena sebelumnya ketika Semarang menghadapi Solo nggak ada, sama juga nasibnya tanpa penonton. Persib Bandung menghadapi Persija tanpa penonton. Ini kan ada kemunduran di sepak bola kita Mas, karena sebelumnya juga teman-teman meskipun ya supporter away dilarang hadir nggak masalah, tapi kan paling nggak ada penonton tuan rumah. Ini kan juga menjadi pemasukan klub tersendiri Mas Bimo ya. Dan saya sebenarnya juga kecewa dengan hal itu, meskipun memang dari pihak keamanan mengatakan untuk keamanan sih. Cuma sampai kapan tadi yang kita bilang bahwa nampaknya ada kemunduran dari segi liga kita Mas, soal supporter. Karena di luar pun juga sama, Real Madrid menghadapi Barca, El Clasico juga tim tamu, supporter tamu juga bisa datang ke stadion gitu loh. Apa yang sebenarnya kan kayak nggak tahu ya, dari kalimat yang dibaca dari display, keterangannya menghindari tragedi Kanjuruhan. Katakanlah dengan berita seperti itu malah atau informasi seperti itu yang didapatkan, saya tidak baca secara real ya, dari informasi dari pihak Panpel atau apa, seakan-akan malah memelihara trauma itu akan ada terus gitu. Iya. Kenapa di saat sudah kondusif, sudah ya sebagai contoh waktu Persibaya home menghadapi Arema, kita bisa menerima apapun keadaannya ya. Walaupun setahun sebelumnya seperti itu yang terjadi dengan tim kita di Kanjuruhan, harusnya malah dibangun suasana atau apa yang lebih baik, bukan malah kembali ke belakang. Wah, trauma kayak gitu lah, tak hilang lah. Iya. Itu pun juga saya rasa dari pihak kepolisian Surabaya juga benar-benar konsen untuk itu sebenarnya Mas Bimo.
kita kan kenal apresiasi mereka. Teman-teman, apalagi kayak Pak Edi beberapa kali kan kita sempat tanya bahwa memang sebenarnya ya ini harus seperti ini, jaga kondusivitas, bukan melarang saling melarang, tetapi bagaimana koordinasi antar pihak keamanan, supporter ini dijaga. Terbukti musim lalu hingga musim ini ketika menghadapi Persija, menghadapi Arema pun kita sukses. Ya, boleh dikatakan cukup sukses. Dan rasis juga cukup, maksudnya nggak terdengar masih seperti yang lalu-lalu ya. Yang paling keren ya sebenarnya tidak ada rantis di sepak bola seperti yang Cak Miftah selalu bilang, sepak bola kan lebih terlalu tanpa rantis. Penonton pemain lawan masuk stadionnya bis biasa, perkara cywar bisnya diteriakin itu hal-hal yang biasa. Di luar pun juga sama sih gitu. Dan harapannya kalau ada penonton ini, enaknya kita ingin tahu sih respon dari supporter sana seperti apa ketika setelah kembali dari tragedi Kanjuruhan, apakah masih ada chain resist. Ini kan juga jadi poin penting bagaimana melihat selepas tragedi Kanjuruhan, Mas Bimo. Malah saya menyoroti sih pihak Panpel sana ya. Kenapa kok sampai tanpa penonton? Harusnya kan oke lah, tanpa penonton tamu, ketatin, nggak masalah, masih dalam tahap saya masih masuk akal sedikit karena musim ini memang penonton tamu dilarang semua kan. Benar. Tapi tanpa penonton tamu itu walaupun mungkin penontonnya sedikit atau apa, tapi dengan sudah terstate bahwa tanpa penonton itu menurut saya mundur. Iya. Dan kalau kita berbicara soal apakah ini keuntungan Persibaya juga, ya enggak sih, karena kita menang menghadapi Arema di Kanjuruhan juga dengan suasana yang ramai di stadion. Itu kan membuktikan bahwa Persibaya tanpa penonton ataupun tidak juga nggak masalah sih. Ya, sudah kalau musim nggak kalah. 2000 terakhir. 5 laga terakhir kita nggak pernah. Di Liga 1 mereka nggak pernah mengalahkan kita di Liga 1. Ini jadi capaian yang bagus di derby Jatim. Ya, sebenarnya bukan laga yang cukup panas ya. Tensinya menurun? Secara tensi iya, tapi kebutuhan tim untuk menang enggak. Dua-duanya ingin menang untuk menghindari degradasi, karena belum ada yang selamat dari degradasi. Oke, Mas Bim, kita berbicara langsung soal tim. Beberapa waktu lalu Paul Munster mengatakan ya soal belum dilepasnya Tony Firmansyah, mengatakan bahwa Tony lagi up-nya, lagi bagus-bagusnya, sedangkan pemain lain menurun. Ini yang menarik ya. Pernyataan ini menarik menurut saya. Bisa dilihat dari dua sisi, artinya kalau satu sisi dia mengapresiasi kinerja Tony yang dalam beberapa laga terakhir akan mencetak gol waktu di Batakkan ya. Dia naik, pemain lain menurun. Mestinya ini menjadi evaluasi bagi pemain lain. Walaupun nggak nyebut nama, mestinya semua pemain akan menurun. Tapi satu sisi juga ini bahasa psikologis Paul Munster untuk di tim, untuk mereka saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Terutama di lini tengah, karena kan Tony mengisi lini tengah ya. Terkait tidak ke timnas, menurut saya hal yang belum dilepas. Menurut saya hal yang biasa, karena itu bukan FIFA Matchday. Ya, menghadapi China U20. FIFA Matchday bukan sih? Kalau U20 cuma kan kalau kelompok usia kan nggak dihitung. Nggak dihitung FIFA Matchday, kecuali dipanggil senior ya. Iya. Berarti memang apa yang terjadi? Kalau Mas Bimo lihat kan, kalau kita jarang liputan ya, tapi dari pernyataan dari Paul Munster bisa menggambarkan suasana dari kondisi Persibaya sendiri. Artinya Persibaya sekarang mempunyai 27 pemain dengan 5 penjaga gawang, artinya kan tinggal 21 ya. Artinya pemain memang terbatas sekali belum yang akumulasi atau cedera. Artinya Paul Munster benar-benar membutuhkan pemain yang ada itu benar-benar semua dibutuhkan, nggak mandang itu pemain ada di cadangan selama ini, enggak. Bahkan sekelas pemain yang katakanlah belum pernah tampil pun misalnya dipanggil timnas mungkin nggak akan dilepas gitu. Karena memang stok pemain benar-benar terbatas, sedangkan tim butuh kemenangan untuk menaikkan peringkat, karena penampilan menurut saya membaik walaupun terakhir nggak sampai poin maksimal ya waktu lawan Batakkan. Padahal Madura juga lagahu mestinya 3 poin, tapi ya inilah kondisinya saat ini. Ya, kemudian selain dengan lini tengah ya, karena Tony ada di lini tengah,
soal striker juga dibahas after match menghadapi Madura, Mas Bim, soal insting soal maksudnya insting seorang striker ya. Kita nggak punya seorang pembunuh dalam artian seperti itu. Coach Musa mengatakan mungkin dari Wildan maupun dari Spiderman Paulo Henrique ya. Apa yang mungkin nanti jelang menghadapi Arema, apa sih nanti strategi dari Coach Paulo Musa? Apakah tetap memasang Paulo Henrique dengan kekecewaan yang saya rasa cukup telak ya ketika menghadapi Borneo FC? Harusnya nggak bisa, maksudnya jangan melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Mau nggak mau ya, itulah yang striker murni yang kita miliki tadi. Wildan pun waktu di Persita juga sesekali main striker murni, sesekali main sedikit melebar. 7 gol ya waktu di Persita musim lalu. Di sini ya mungkin karena kesempatannya sedikit, tapi apapun tetap kita Henrique bisa main gak sih? Bisa main kayaknya kan? Kayak bisa kan? Saya kira Henrique masih akan tetap dipasang karena ya itulah striker asing yang kita miliki. Apapun lebih kurangnya, ada lebihnya ada kurangnya, pasti menurut saya akan tetap dipasang sebagai striker utama. Ini kan tersisa 5 laga, Mas Bimo ya. Soal dukungan supporter juga ini penting ini. Di laga home memang berkurang banyak, apalagi nanti di laga-laga terakhir kita menghadapi Dewa, mungkin ramenya menghadapi Persija di laga terakhir. Ini mungkin ada masukan nggak atau mungkin kepinginnya seperti apa sih, apalagi 5 laga terakhir, agar nanti ketika menatap musim baru semangat ini masih ada gitu, semangat untuk mendukung Persebaya. Mungkin latihan terbuka dengan dukungan oleh bonek mania, hal yang mestinya sudah ditunggu lama seperti ini oleh teman-teman supporter ya, teman-teman bonek. Suasana latihan terbuka, teriakan, mungkin juga saya yakin pemain enjoy, akan menikmati. Mungkin tidak setiap kali latihan, tapi oke lah 1-2 kali kasih kesempatan teman-teman bonek untuk latihan, melihat latihan secara terbuka, tidak terbatas. Entah itu ya mungkin latihan waktu mungkin nggak spesial taktikal ya, katakanlah biasanya yang dikhawatirkan teman-teman. Mau latihan terbuka, mau sing video taktikal, oke lah, itu bisa diakalin dengan latihan, mungkin latihan sederhana, latihan fisikly atau apa. Intinya bukan di situ sebenarnya waktu supporter melihat latihan itu, bukan ke sisi taktikal, karena itu benar-benar wilayahnya pelatih dan kawan. Tapi ada energi besar yang mendorong semangat, nambah energi pemain ataupun tim secara keseluruhan. Wah, di belakang saya ini supporter benar-benar mendukung, dan supporter juga ingin menunjukkan bahwa kami ini benar-benar mendukung. Berjuanglah kami seperti berjuangnya supporter di luar lapangan. Jadi ada jangan hanya dibutuhkan waktu ayo rek penuhi GPT, tapi saat latihan kita seakan-akan dijauhi gitu loh. Karena nggak perlu tiap latihan, misalnya sebulan sekali atau menghadapi laga-laga krusial atau apa. Menurut saya seperti itu, karena bukan budaya, historinya kita itu dari dulu seperti itu, nggak selalu latihan. Jadi ada kedekatan antara psikologis antara supporter dengan pemain. Itu sih menurut saya penting, sangat-sangat penting, apalagi di 5 liga terakhir, sambil membentuk semangat baru untuk menatap musim depan. Seperti kita ketahui, ada di beberapa artikel berita yang mengatakan bahwa materi yang sekarang 70% akan dipertahankan. Artinya kan ada ikatan emosional antara supporter dan pemain, akan lebih enak lagi untuk musim depan gitu. Dimulainya ya saat ini. Dan yang menarik memang beberapa klub seperti Persija, Persib Bandung yang rajin malah BCS ya. BCS ini saya juga apresiasi teman-teman dari BCS, meski Sleman Fan ya, meskipun timnya lagi di bawah ya, tapi dukungan masih terus ya, energi, maksudnya terus dari tim juga membuka diri untuk dilihat gitu. Bahkan sekelas EPA U18 mereka support gitu loh. Ini yang saya rasa harusnya Persebaya bisa lah untuk itu, karena sudah lama. Bukan hal jelek lah, nyontoh sesuatu yang bagus kan nggak masalah. Perlu malu. Nah, terus memang ini soal memang kan menjelang 5 laga terakhir mulai berembus, Mas Bim. Rumor transfer ini kan terbaru memang nama Bruno toh. Arian Diswe merilis
Bruno perpanjang kontrak 2 musim Pak. Dan Tapi ada yang aneh kan? Ada yang aneh sampai saat ini belum ada. Belum ada rilis resmi dari official. Terkait perpanjangan kontrak Bruno. Dan terbaru nggak usah bahas Bruno tadi. Ya, dibahas sedikit. Artinya dibahas sedikit gini. Berita dari Display sudah. Tapi berita rilis dari official belum. Nah, kita bukan nggak percaya sama Display. Tapi kan sumber utama kita kan official. Ya. Official. Selama official belum rilis, kita mau menarik dari tugas kabar tanya Pak Chandra atau dari pihak official terkait Bruno, bener nggak sih 2,5 tahun? Iya. Perpanjangan kontraknya seperti apa gitu. Atau bahkan kalau mau menarik lagi berani buka nilai kontrak. Sebenarnya nominalnya sekian untuk 2,5 tahun. Sekali-kali lah bahas hal-hal sih out of the box lah. Ya, di Liga 1 memang hal seperti itu nggak pernah tabu, kecuali Nainggolan ya, kecuali Nainggolan 5M ya. Duitnya BNI. Ya, itu pun diungkapkan uangnya BNI gitu ya. Tapi menarik kan? Benar-benar. Kita kan akhirnya tahu kontrak dari pemain meskipun kadang nilainya diplesetkan dikit lah ya. Dan kayak rumor-rumor 70% ya memang yang jelas Song sudah nggak ada di sini. Berarti kan kalau regulasi pemain asing mengacu pada tahun ini anggap aja sama. Berarti kan masih ada kurang 2 pemain ya. Ya. Dengan catatan Paulo Henrique nggak tahu dia banyak apa enggak. Kalau Ian, ini yang kita bahas soal Yan Victor ya. Memang ramai Mas Minggu. Yan Victor ya. Beberapa hari lalu memang kita dihubungi oleh salah satu perwakilan Fabrizio Romano. Tim ya, bahwa kok ada berita perpanjangan kontrak dari Yan Victor, padahal belum ada omongan gitu loh. Dari pihak official resmi ataupun dari pihak agennya Yan Victor. Saya juga kaget sih lihat banyak sekali berita-berita Yan Victor diperpanjang kontrak. Memang kita berharap Yan Victor diperpanjang pastilah karena penampilan bagusnya. Layak lah. Masalahnya adalah hingga kemarin belum ada omongan soal itu Pak. Terus saya coba memfollow up, memang belum. Dan ini yang membuat kaget agen Yan Victor, agen Brasil. Ya mungkin bagi teman-teman agen lokal ini hal yang sudah biasa ya soal rumor-rumor ini. Cuma bagi agen Brasil pun kaget. Ini pemainku kok ono berita diperpanjang meskipun bukan official, tapi kan tetap ada namanya Persibaya, akun Persibaya ini yang jadi komplain dari agen Brasil. Nah soal ini sebenarnya teman-teman juga harusnya lebih tahu ya bagaimana mengangkat rumor yang benar atau sebenarnya masih belum resmi. Dia menarik itu hanya dengan mengatakan resmi itu akhirnya jadi bola liar. Ya. Harusnya ngomong aja rumor. Kalau rumor masih masuk akal. Rumor akan diperbanyak oke. Tapi dengan ngomong jadi itu yang menjadi kacau. Tapi ada posisinya juga bahwa akun-akun teman-teman kita yang lain itu diperhatikan oleh agen-agen luar. Jadi ya apa ya, artinya dipandang mereka gitu, itu bahwa informasi apapun terkait Persebaya bukan klub kecil ya. Persebaya klub yang sangat dikenal luas, apalagi di Brasil ya, karena bagaimanapun pemain Brasil banyak banget di Indonesia, mungkin yang terbanyak ya di antara pemain asing, belum lagi yang berprestasi di Persebaya. Artinya orang lihat Persebaya kalau di Brasil itu ya seperti orang lihat misalnya orang Argentina lihat Messi Spanyol waktu itu. Oke. Nah ini ya, karena tidak salah. Nanti kita next time akan bahas lagi beberapa ulasan soal Persibaya di 5 laga terakhir. Saya Oscar, sama nanti kan kita akan kunjungan. Iya, nanti kita akan kunjungan ke SSB EJ back to SSB. Iya, insya Allah mulai minggu depan. Iya. Oke, saya Oscar pamit undur diri dan juga partner saya Bimo Warto. Salam satu nyali. One.